Welcome. Drama ini diangkat dari cerpen Roh Meratus. Cerpen ini mengisahkan tentang 5 kawan, yaitu tokoh Aku, Budir, Mamat, Haris, dan Rojik, yang mengambil kontrak kerja di Meratus, Kalimantan, di mana mereka diperintahkan selama 4 tahun untuk memasang patok batas dan tanda silang pada pohon-pohon. Namun, tanpa mereka sadari, mereka tidak sengaja membuat Roh marah dan kesal, dan satu persatu mereka terkena sebuah kutukan. Aku sudah tak tahan lagi berada di tempat busuk ini. Bagaimana dengan kontrak kita yang 1 tahun lagi? Kan tanggung. Halah, lupakan saja kontrak itu. Kalau kita tetap berada di tempat ini, kita akan mati konyol di sini. Kau tidak lihat Rojik? Kemarin setelah dia meriang seharian, besoknya dia kejang-kejang dan sore ini kita akan menguburkannya. Pokoknya besok pagi aku akan pergi dari tempat ini. Setelah kau mau ikut aku apa enggak? Aku mau pergi. Wah, ada tawaran pekerjaan nih untuk 5 orang tercepat. Gajinya lumayan besar loh, sekitar 5 jutaan. Iya ya. Emang kerjanya ngapain? Tempatnya di mana? Kata di sini sih, dalam kontrak pekerjaan itu, pekerjaannya lumayan gampang. Tugas kita cuma disuruh memasang patok batas lahan yang mau dibuka dan juga memberi tanda silang yang ada di sana. Tapi kalau dipikir-pikirkan, ini nggak masuk logika. Kita kerja semudah itu, tapi dapat gaji yang cukup besar. Yang bener aja. Iya juga, nggak masuk logika. Tapi kita mau kerja di mana lagi selain menerima tawaran 5 orang tercepat itu? Apalagi nggak ada syaratnya. Sudahlah, kita terima saja tawaran pekerjaan ini. Lagian, kita nggak punya bakat apa-apa selain menerima pekerjaan itu. Loh, gak ada siapa-siapa. Perasaan tadi ada yang berdiri di belakangku. Aku merinding. Pulang aja deh. Mat, ayo bangun minum obat dulu. Wih, mama nggak ada. Lah, Budir kemana? Dia beneran pergi ke desa. Kalau aku sendirian di sini, mati konyol bisanya.
Permisi, Mbok. Apakah ada yang melihat teman saya? Ciri-ciri temanmu seperti apa? Dia memakai jaket hitam, celana hitam, dan bertopi hitam, Mbok. Tingginya sepantaran saya. Wah iya nak, tadi temanmu tak sadarkan diri di jalan waktu buat cari jamu. Jadi sekarang teman saya ada di mana, Mbok? Temanmu sekarang ada di rumah tertua. Budir! Hutan ini memang belantara yang terkutuk. Jaga omonganmu anak muda. Temanmu jadi seperti ini juga karena perbuatan kalian di hutan ini. Kau adalah orang-orang yang kabarnya bertanda silang pada pohon yang akan ditebang di hutan sana. Hanya tersisa saya, tetua. Aku tak tahu maksud kalian di belantara sana. Tetapi melihat keadaan temanmu yang meninggal seperti ini, sepertinya Roh Meratus merasa terganggu. Lalu, apakah saya akan seperti mereka? Padahal kemarin mereka masih sehat-sehat saja. Tak tahu diuntung. Roh Meratus. Sadarlah anak muda, kau juga sudah terkena murka Roh Meratus. Duduklah sebentar anak muda, tenangkan dirimu. Apakah saya juga akan bernasib sama seperti teman saya, tetua? Jika masih beruntung, kau masih mempunyai beberapa jam lagi untuk bisa selamat. Kita harus mencari ular terdung yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Hanya itu jalan satu-satunya untuk bisa menyelamatkanmu dari kematian. Baik, tetua. Izinkan aku untuk merebusmu hidup-hidup. Harap kau ikhlas, karena ini akan jadi obat. Minumlah ini jika kau masih ingin selamat. Baik, tetua. Syukurlah kau masih bisa diselamatkan. Terima kasih, tetua. Ini salah. Hutan ini bukanlah sebuah belantara. Kau tahu anak muda, hutan ini merasa terganggu dengan keberadaan kalian. Roh Meratus meniupkan wisa ke tubuh kalian. Sayang, teman-temanmu yang lainnya tidak bisa diselamatkan. Itu peta yang kuambil dari atas ranselmu. Rupanya kalian masanya patok-patok dan bertanda silang pada pohon yang akan ditebang. Dan wilayah ini adalah wilayah yang kalian pasangi patok-patok itu. Tetua, izinkan saya untuk mengikutimu dan melindungi hutan ini. Baiklah, jika itu yang kamu mau. Terima kasih, tetua. Mamat, kau yang pertama tumbang. Haris, aku tidak mengerti bagaimana kau meninggal. Rojik, ini seperti mimpi buruk. Aku benar-benar bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Budir, kepergianmu terasa begitu tiba-tiba dan tidak adil. Andai kita bisa kembali ke masa lalu, aku akan mencegah kalian untuk tidak menerima pekerjaan itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah tidak bisa diubah. Aku tidak akan melupakan kalian, kawan. Kita tua sampai jadi debu.